Lili tertawa, tak bisa mengelak. Itu memang salah satu permintaan anehnya. Atau saat kamu memaksa Emi menemani mencari sepatu dari kaca keliling Jakarta? Tanya Aji tak mau berhenti menggoda. Senyumannya melebar. Kan menikah sekali seumur hidup. Mas, boleh dong Lili minta yang aneh sedikit, ujar Lili beralasan. Menatap Aji setengah memohon pengertian. Telunjuk Aji menyentuh hidung Lili. Tapi yang menikah itu kan kita berdua. Saya juga dan sejujurnya, kalau bukan karena saya itu cinta banget sama kamu, mana saya mau pakai jas warna pink begitu? Kali ini Lili tertawa. Ia tidak menjawab. Tak perlu sekarang. Ia sedang menyiapkan sesuatu untuk Aji dan akhirnya Aji juga akan tahu. Yang penting sekarang adalah mereka saling menjaga hati masing-masing. Dan untungnya Aji membiarkannya mengambil keputusan apapun untuk pesta mereka. Hari ini kita jadi makan siang dengan Papa, kan? Tanya Lili setelah Aji melepaskannya dan kembali duduk di kursinya. Aji hanya mengangguk. Lili melangkah keluar. Ketika Aji berkata, "Apa kita makan di restoran yang itu lagi aja? Li, sekedar ngenang masa lalu gitu." Lili menoleh. "Restoran? Ngenang masa lalu yang mana? Emang ada?" tanya Lili bingung. Senyum Aji mengembang lagi. "Yang di Ancol, yang kamu jatuh itu loh. Foto kamu lagi tidur jelek di rumah sakit masih ada loh di HP saya." Lili, sakit. Belum selesai Aji bicara. Gadis itu sudah kembali datang dan menyerbu mencubit pinggangnya. Di luar, para staf sekper hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar tawa dan teriakan dari ruangan Aji. Senyuman juga muncul di wajah mereka dan sesekali saling memandang penuh arti. Mereka sudah biasa, terlalu terbiasa. Presdir mereka dan sekretarisnya adalah pasangan kekasih paling aneh di dunia. Yang lain saling merayu. Mereka justru saling menyiksa. Tepat saat makan siang, Aji mengajak Lili menuju restoran yang tak jauh dari gedung GE. Sebuah restoran mewah yang tertutup. Lili memilih untuk berganti pakaian sebelum datang. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan calon mertua laki-laki dan adik iparnya. Jadi ia ingin tampil mengesankan. Pakaian yang ia kenakan terlalu resmi untuk acara keluarga seperti ini. Seorang pelayan menyambut kedatangan keduanya dan mengantar mereka menuju ruang makan tertutup. Walaupun melalui lorong yang tidak terlalu luas, tapi saat pintu terbuka, ruang makan itu cukup besar. Sudah ada 5 orang duduk menunggu mengitari meja. Masih ada sekitar 4 kursi yang kosong. Yang pertama dilihat Lili adalah kedua orang tuanya. Mereka duduk menghadap pintu. Ia tersenyum menatap mereka dan mendekati keduanya untuk memberi salam bersama Aji. Setelah itu seorang gadis berbaju kuning muda di sebelah emak membuat Lili memandangi dengan seksama. "Velia," pekik Lili saat mengetahui siapa gadis itu. "Velia." Adik Aji berdiri dan memeluk Lili. Saking senangnya, mereka berpelukan sambil melompat gembira. "Lo kok pulang gak ngabarin gue sih?"
Tanya Lili setelah mereka puas berpelukan. Aji termangu melihat tingkah keduanya yang begitu akrab. Ia tak tahu kalau adiknya ternyata sahabat Lili. Aji berbalik dan tanpa sengaja melihat papa juga sedang berdiri. Tersenyum-senyum melihat Lili. Ah ya. Aji hampir lupa mengenalkan papa dengan Lili. Li, ini. Tangan Aji menepuk bahu Lili yang masih membelakanginya. Tepat saat gadis itu menoleh. Papa Faris, sekali lagi Lili berteriak kesenangan. Dan ia menyongsong Papa Aji. Memeluknya seperti memeluk ayahnya sendiri. Papa sama Velia ngapain di sini? Aduh, ya Allah. Lili kangen banget sama Papa. Sama Velia. Aji terdiam. Apa-apaan ini? Kapan Lili mengenal Papa dan Velia? Hubungan apa di antara mereka sampai Lili begitu senang dan memanggil papanya sama seperti dirinya? Rupanya ada yang menangkap kebingungan di wajah Aji, Papa dan kedua orang tua Lili. Saat Lili begitu bersemangat memilih tempat duduk di sisi Velia, Papa berbisik, "Nanti Papa jelasin. Mas, kok gak pernah cerita kalau Papa Faris itu papanya Mas, dan kalau Velia itu adiknya Mas?" tanya Lili. Tapi belum lagi Aji menjawab. Gadis itu sudah berpaling ke Velia. "Loh kok gak ngomong punya kakak galak gini sih? Velia menatap Lili dengan bibir mencebik dan mata memelas. "Jadi lo tahu kan sekarang kenapa gue seneng banget dikuliahin Papa ke Sydney?" "Sayang, gue paham. Gue maafin lo ninggalin gue kuliah jauh-jauh. Sabar ya Vel. Gue masih mending bisa gantiin dia kalau macem-macem ama gue. Nah elo, sampai mati tetap aja jadi adiknya. Sabar ya, cintaku sayang," celoteh Lili sambil mengelus-elus punggung Velia. Tanpa mempedulikan wajah Aji yang mulai bertambah dingin, Papa berusaha keras menahan tawa dengan menyeruput air putihnya. Emak sudah melotot dari tadi ke arah Lili, mengirimkan berbagai isyarat pada putri bawelnya. Yang dituju, asyik saja berceloteh tak peduli. Hanya ayah yang tetap tenang. Meski ia juga menyembunyikan senyum. Velia tertawa dan menoleh ke arah Papa. Pokoknya Velia setuju banget Lili tinggal sama kita. Mau berapapun cucu Papa nanti. Dengan sangat senang hati Velia akan jagain." Lili tersenyum lebar sambil melihat ke arah Papa yang tersenyum mengangguk-angguk. Gak bisa gitu Vel. Emak sama ayah sudah ngomong duluan ke papamu loh. Kalau nanti Lili dan Aji akan tinggal di rumah kami, emak ikut bicara. Itu. Lili akan bicara ketika terdengar suara di sebelahnya. "Saya dan Lili akan tinggal di rumah kami sendiri. Mak, Pa, Ayah. Di Jakarta. Karena Lili masih ingin kerja walaupun nanti kami sudah menikah," jawab Aji tanpa senyum sambil melirik Lili. Lili melihat wajah-wajah yang berubah pias mendengar jawaban itu. Demi makan siang yang kondusif, Lili mengangkat tangan. "Tenaang, Mak, Ayah, Papa. Entar kami pasti rajin datang kok. Tiap weekend ya Mas, gantian gitu. Iya kan? Aji menatap Lili.
Kita pengantin baru. Li, hari biasa aja kita sibuk. Apa kamu bisa bolak-balik sana-sini di akhir pekan juga? Lalu ia memandang ke arah emak dan ayah. Yakin menjanjikan. Kami akan datang kapanpun kami bisa. Mak, ayah, juga ke papa. Tapi bukan berarti setiap weekend. Sesempatnya. Bahkan di hari biasa. Ayah mengangguk. Betul itu, Lili. Kamu sudah waktunya dengerin Aji ya. Jangan ambil keputusan sendiri. Kalian harus saling kompromi. Yang penting cucu pertama nanti biar papa yang asuh ya. Sela Papa Faris. Aji menoleh ke papanya. Cucu pertama akan kami asuh sendiri. Lili dan saya yang akan mengurusnya sendiri. Kami sudah. Petik 2. Dengusan nafas Lili yang cukup keras membuat Aji terdiam. Tadi di perjalanan, Lili sudah mengingatkan, kalau ini makan siang keluarga. Untuk masa depan mereka, bukan tentang kepentingan perusahaan. Tapi seringkali Aji tak bisa berhenti bersikap sebagai seorang bos. Menikah saja belum. Bisa-bisanya Aji mengambil keputusan sendiri sampai ke soal cucu dengan para orang tua. Bahkan Lili yang super jahil pun tahu saat tepat atau tidak memaksakan kehendak. Lili menoleh ke papa. "Pah, papa ada anak cowok yang lain gak sih? Nyebelin nih yang ini. Cari yang lain aja deh. Papa ada stok lain gak?" Lili. Kali ini emak dan ayah menegur bersamaan. Tapi setelah itu mereka malah tertawa saat melihat tangan Aji terangkat mencubit pipi Lili. Senyum tipis terlihat di wajah Aji. Papa dan Velia juga tergelak melihat ekspresi lucu Lili. Tepat saat itu, dua orang muncul dari balik pintu. Jaya dan Tiar. Suara-suara riuh kembali terdengar. Saling bersalaman dan berpelukan, menyambut kedatangan pasangan tamu terakhir itu. Dari cerita sepanjang makan siang itu, Aji baru tahu kalau Velia kenal baik dengan Lili dan Tiar. Mereka dulu pernah satu klub olahraga. Hanya menurut mereka, Lili si jahil lebih banyak numpang tidur daripada latihan. Aji tak heran kalau sekarang Tiar cukup atletis untuk ukuran cewek. Karena ia punya hobi yang sama dengan Velia. Olahraga. Mereka bahkan sepakat akan menyiksa Lili sebelum ia menjadi pengantin. Penting untuk memastikan baju pengantin cantik itu masuk di tubuh gadis pemalas sepertinya. Papa juga tetap menjaga hubungannya dengan emak dan ayah. Meski tak pernah mengajak Aji berkunjung sejak peristiwa percobaan penculikan itu. Mereka bekerja sama beberapa kali saat Papa masih menjadi presdir. Dan bahkan sampai sekarang Papa membantu emak mencari pengrajin untuk kerajinan buah tangannya. Bukannya Papa gak mau ngajak kamu saat ketemu mereka. Jie, kamu ingat tidak dulu setelah Papa dan almarhum Mama berpisah? Kamu memilih ikut mamamu ke Amerika. Hanya Vela yang tetap ingin ikut sama Papa. Saat itulah Papa dekat dengan keluarga ayah Lili. Melihat Jaya, Papa seperti ngeliat kamu. Jaya kan teman kamu satu sekolah dulu, kata Papa menjelaskan dengan hati-hati saat Aji menyetir pulang. Aji sangat sensitif jika itu menyangkut almarhum mamanya. Jadi Papa tak berani.
Bahkan papa sempat kepikiran buat ngejodohin aku sama Bang Jailo. Kak, ujar Velia menimpali. Penjelasan itu membuat Aji melirik kaca spion. Menatap ke papa. Ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Tapi sudahlah. Biar bagaimanapun memiliki Lili adalah keberuntungan terbesar dalam hidup Aji. Cinta pertama yang tak pernah mati. Dan mungkin satu-satunya yang akan diterima oleh adik dan papanya. Sebentar lagi, Lili akan menjadi miliknya.